Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai transportasi di Jakarta. Begitu bicara transportasi, kita bicara tentang mobilitas penduduk. Dan ketika kita berada di kota sebesar Jakarta, kira-kira Jakarta itu 600 km persegi, 20 kali 30 kira-kiranya. Kemudian penduduknya ada hampir 11 juta. Bila ditambah dengan penduduk di sekitar Jakarta, kira-kira 34 juta. Maka mobilitas penduduk di tempat yang kecil dengan jumlah penduduk sebesar ini harus disiapkan sebuah strategi yang komprehensif. Tidak bisa kemudian diserahkan kepada tiap-tiap rumah tangga untuk menyelesaikan masalahnya sendiri terkait transportasi. Kalau diserahkan, maka yang terjadi adalah justru semua orang akan mengambil solusi yang paling rasional untuk dirinya. Semua bisa beli motor, semua bisa beli mobil, volume atau panjang jalan tidak mencukupi, nanti akan terjadi gridlock, bukan cuma macet. Gridlock itu artinya berhenti, tidak bergerak. Nah, apa kemudian pendekatan yang dilakukan di Jakarta terkait transportasi? Pertama, tanya hal yang paling sederhana. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu. Saya berapa kali tanyakan ini, dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab, bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Ya, kaki kita. Itu adalah alat transportasi kita. Kenapa fasilitas yang kita bangun selama ini selalu fasilitas untuk kendaraan beroda, sementara alat transportasi yang tanpa roda tidak kasih fasilitasnya? Karena itulah kita mengubah cara kita mendekati persoalan mobilitas penduduk di Jakarta. Jadi ada urutannya. Apa prioritasnya? Bila selama ini pendekatannya adalah kendaraan pribadi dulu, baru kemudian kendaraan umum, baru kemudian trotoar atau untuk pejalan kaki dan sepeda, dan baru terakhir adalah trotoar untuk pejalan kaki. Nah, ini kita ubah. Nomor 1 adalah fasilitas untuk pejalan kaki. Nomor 2 adalah fasilitas untuk kendaraan bebas emisi. Yang ketiga adalah transportasi umum. Dan yang keempat adalah transportasi pribadi atau kendaraan pribadi. Jadi urutannya diubah. Bila ini kita lakukan, maka fasilitas yang disiapkan harus sesuai. Itulah sebabnya kenapa kita di Jakarta membangun trotoar yang amat banyak. Karena semua orang supaya bisa jalan kaki. Kenapa kita menyiapkan jalur sepeda? Supaya pengguna sepeda punya aksesnya. Dan kita bicara transportasi umum yang terintegrasi. Transportasi umum dibangun sebagai sebuah kesatuan. Nah, saya ingin bahas sedikit soal transportasi umum ini. Bila kami di pemerintahan tidak membangun transportasi umum, maka warga akan menyiapkan kendaraan pribadi untuk membantu mobilitasnya. Bagaimana membangun transportasi umum? Di Jakarta sudah ada kendaraan umum. Jadi tidak ada yang baru. Jakarta ini sudah ada kendaraan umum. Problem utamanya adalah kendaraan umum itu berjalan sendiri-sendiri. Tidak bekerja sebagai satu kesatuan. Kalau dia tidak terintegrasi, maka bagi warga tidak memberikan insentif untuk pakai kendaraan umum. Terintegrasi itu dalam aspek apa? Minimal 3. 1, rutenya terintegrasi. 2, tiketnya terintegrasi. 3, manajemennya terintegrasi. Jadi ketika kita membangun transportasi yang terintegrasi, itu artinya transportasi umum yang sudah ada di Jakarta diintegrasikan sebagai satu kesatuan. Nantinya, ini ada kartunya di sini.
Ini namanya kartu Jaklingko. Ini adalah kartu yang digunakan untuk naik kendaraan umum di Jakarta. Jaklingko. Sistemnya adalah yang kita sebut dengan Jaklingko. Apa itu Jaklingko? Jaklingko adalah nama yang kita adopsi untuk memberikan pesan terintegrasi. Jak artinya Jakarta, Lingko ini adalah sebuah nama dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang di sana digunakan untuk menggambarkan jejaring dalam sistem persawahan di tanah adat Manggarai. Jadi seperti jaring laba-laba, itu sistem persawahannya. Nah, kita adopsi itu dengan makna bahwa jalur-jalur transportasi umum di Jakarta terintegrasi. Menggunakan kendaraan umum dari satu tempat ke tempat lainnya tersambungkan. Cukup gunakan kartu ini, maka bisa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa harus repot berpindah dan tanpa harus membayar tambahan. Jadi, Jaklingko ini adalah sebuah payung yang menaungi semua transportasi umum di Jakarta. Tadi saya sampaikan, ya fisiknya, ya layanannya, ya tarifnya, ya pembayarannya, maupun integrasi data dan informasi. Jadi, harapannya nanti cukup dengan menggunakan kartu ini, bahkan ke depan akan menggunakan digital, bisa pakai HP, bisa pakai alat-alat yang lain untuk sebagai alat penandanya. Nah, konsepnya adalah ini dijadikan satu kesatuan. Apa yang kita lakukan? Saya ingat Bapak Ibu sekalian ketika memulai proses ini, itu di awal tahun 2018. Jadi kira-kira saya baru bertugas beberapa bulan. Saya mengumpulkan semua operator kendaraan umum yang ada di Jakarta. Pertemuannya di ruang Rapim Gubernur. Suasana pertemuan itu adalah suasana pertemuan salah satu yang paling panas yang pernah saya rasakan ketika tugas di Jakarta. Apa yang terjadi? Para operator kendaraan umum berkumpul di sana. Lalu mereka mengatakan dengan amat terus terang, Pak Gubernur, pemerintah ini tidak fair. Pemerintah itu regulator, tapi pemerintah juga adalah service provider. Kami yang repot. Rutenya ditentukan, harganya ditentukan, tapi kami yang harus mengelola semua ongkosnya. Itu pertemuannya sore, lebih dari 25 operator yang ada di Jakarta, semua hadir. Meskipun keras, tapi saya merasa senang karena mereka pun mengatakan, akhirnya kami diajak bicara. Kami ingin sama-sama menyelesaikan, membereskan ini semua. Nah, sebaliknya saya sampaikan kepada semua. Nomor satu, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyediakan kendaraan umum di Jakarta. Atas nama pemerintah dan atas nama warga, saya bilang terima kasih. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan, visi kami adalah membangun transportasi yang terintegrasi. Bapak Ibu semua yang selama ini menjadi penyedia jasa transportasi, silahkan jalan terus. Tapi sekarang kita ingin bekerja sebagai satu kesatuan. Jadi kami akan nanti membeli jasa transportasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan kita hitung dengan baik berapa biayanya, berapa kebutuhannya, sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan kegiatan usaha transportasi, kami bisa membeli dengan ukuran yang terstandar, dan warga Jakarta tidak kerepotan di jalan. Itu sebuah pertemuan yang sangat mengesankan. Lalu apa yang sudah dilakukan dengan itu? Mulai 2018 awal, kita mulai eksperimen konsep Jaklingko ini. Dan pada saat itu kita memiliki sekitar 109 rute dan ada 2.300 armada.
Sekarang yang sudah terintegrasikan ada 248 rute, ada 4.123 armada yang terintegrasikan dalam satu layanan di bawah bendera Transjakarta. Apa ini? Angkot terintegrasi. Dan angkot diubah konsepnya. Bila dahulu pengelola angkot itu, supir angkot mengejar setoran. Karena itulah mereka harus mencari penumpang. Kalau penumpangnya sedikit, setorannya sedikit. Kalau penumpangnya banyak, dapat setorannya banyak. Konsekuensinya apa? Ada jalur gemuk, ada jalur kurang gemuk, ada jalur kurus. Lalu orang berebut di situ. Dan karena menunggu penumpang, maka ngetem. Konsekuensi dari ngetem, maka ada kemacetan, ada ketidakpastian kepada penumpang. Apa solusi yang kita berikan? Ini solusinya begini. Bergabung dalam satu sistem, namanya Jaklingko. Kami membeli jasa Anda dari koperasi-koperasi dan kegiatan usaha angkutan umum. Lalu kami membayar mereka berdasarkan kilometer. Dan dibuat target. Misalnya rute A itu harus minimal 90 km, maksimal 110 km. Jadi dalam satu hari, supir harus membawa kendaraannya minimal 90 kilo, maksimal 100 km. Cara mengukurnya apa? Ya sekarang ada alat digital ini yang bisa mengukur. Dan kita tempatkan petugas di lapangan untuk memastikan bahwa jumlah kilometer itu dilakukan. Konsekuensinya bagi penumpang, dia akan naik angkot yang tidak ngetem. Karena mengejar rute. Bagi supir, dia tidak khawatir ini ada penumpang atau tidak. Kalau ada penumpang, syukur. Tidak ada penumpang, juga nggak masalah. Karena dia tidak dibayar berdasarkan jumlah penumpang. Perusahaan itu dibayar berdasarkan jumlah kilometer yang terjangkau. Supirnya punya gaji bulanan, sehingga dia tenang. Pemilik angkotnya punya pendapatan yang pasti, karena dihitung berdasarkan kilometer. Dan itu semua dengan memperhitungkan bahwa mobilnya harus dirawat, mobilnya punya masa daur hidup yang memungkinkan mereka dirawat atau mereka berganti mobil pada saat waktunya. Semua standar dipenuhi. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian, suasana di dalam angkot itu adalah suasana yang positif. Bisa dicek kalau di lapangan. Supir-supir angkot itu sering bercerita, Pak, sekarang ini kalau bawa angkot, banyak orang yang turun bilang terima kasih. Karena mereka memang tidak ada transaksi antara supirnya dengan penumpangnya. Kenapa? Penumpangnya pakai kartu ini. Tidak ada tukar-menukar uang di situ. Jadi rasanya seperti numpang. Ketika turun bilang terima kasih. Dan banyak pengemudi angkot yang bilang, senang betul kita diucapin terima kasih. Padahal ya cuma ucapan terima kasih. Dulunya saya bayar, Anda berikan layanan, selesai. Dan tidak perlu juga kami ngetem, pulang ke rumah tenang, jam kerja jelas, kepastian hadir. Jadi ketika kita berbicara mengintegrasikan, maka rutenya terintegrasi, tiketingnya terintegrasi, sistemnya terintegrasi. Itu kita lakukan mulai 2018, bulan Januari, dan alhamdulillah sampai dengan menjelang pandemi kita menyaksikan lonjakan yang amat tinggi. Bila sebelumnya penumpang kendaraan umum di Jakarta itu berkisar sekitar 350.000 itu daily ridership, berubah menjadi 1 juta penumpang per hari. Ini meningkat secara sangat signifikan. Kalau nih ada pertambahan jumlah armada, itu sesungguhnya cuma mengatakan bahwa kami punya uang sehingga kami bisa beli mobil, bisa beli bis, bisa beli kendaraan. Tapi bila penumpang dari 350.000 per hari jadi 1 juta per hari, artinya apa? Terjadi perubahan perilaku dari menggunakan kendaraan pribadi berubah menjadi menggunakan kendaraan umum. Dan kita mengerjakan ini bukan dengan DKI
handle semuanya, kita kolaborasi. Koperasi-koperasi yang punya usaha transportasi tidak dimatikan, justru dihidupkan. Yuk kita bermitra sekarang. Kita saling memberikan manfaat. Mereka hidup, kita terlayani. Dan bagi masyarakat, mereka mendapatkan kepastian pelayanan. Buat mereka tidak penting nama angkotnya itu A, B, C, D. Buat mereka yang penting saya bisa berangkat dari satu titik ke titik lainnya, bisa transit di mana saja. Jadi, sistem yang kita buat adalah sebuah kesatuan warga merasakan pelayanan terintegrasi. Nah, apa yang terjadi? Sekarang ini alhamdulillah kita sudah berhasil menggandakan rutenya, menggandakan armadanya. Bahkan di tahun 2021 ini kita sudah ketemu lebih dari 60 mikrotrans ber-AC di Jakarta. Dulu barangkali tidak terbayangkan bahwa kendaraan-kendaraan mikro itu adalah juga menggunakan AC. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk membuat transportasi di Jakarta itu berjalan secara terintegrasi. Kemudian coveragenya. Semula sekitar 20-an persen, alhamdulillah sekarang coveragenya lebih dari 80%. Dengan konsep yang tadi saya sampaikan, layanan di Jakarta telah mencapai 83% dari seluruh warga Jakarta. Ini meningkat 2 kali lipat angkutan umum dibandingkan tahun 2017. Dan target utama kita agar layanan ini nantinya bisa menjangkau 95% warga Jakarta. Intinya adalah kita harus bisa menjangkau 95%, 500 meter dari manapun warga berada, di situ ada halte, di situ ada akses untuk kendaraan umum. Dan angka subsidinya memang meningkat. Jadi meningkat 150% di tahun 2019 dibandingkan tahun 2017. Mengapa subsidi ini meningkat? Supaya warga bisa menggunakan kendaraan umum secara terjangkau. Apa sih kalau terjangkau itu? Terjangkau itu artinya begini, terjangkau rutenya, terjangkau harganya, dan nyaman. Sehingga naik kendaraan umum itu rasional. Dan sebenarnya kalau naik kendaraan umum itu nyaman kok. Minimal dibandingkan kalau naik motor atau nyetir sendiri, bisa bekerja di kendaraan umum, bisa beraktivitas, bisa melakukan banyak hal dibandingkan hanya sekedar naik kendaraan pribadi. Yang kedua, biayanya lebih murah. Sebagian warga di Jakarta itu harus menghabiskan sampai 30% pendapatannya untuk biaya transportasi. Dengan adanya kendaraan umum yang dibangun merata, maka kita berharap ini bisa turun di bawah 10%. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai 8%. Kalau 8% dari family spending untuk transport, maka dia bisa nabung lebih banyak. Coba bayangkan, sebuah keluarga, misalnya bapak, ibu, 3 anak. Waktu anaknya kecil-kecil nggak terasa ada biaya transport. Begitu anaknya masuk SMP, SMA, SD, masing-masing harus diantar kalau pagi ke sekolah, baru terasa itu. Biaya transportasi itu menyerap begitu banyak dari family spending. Nah, tugas pemerintah adalah mengambil alih family spending itu. Sehingga mereka bisa memanfaatkan uangnya untuk kebutuhan keluarga. Mobilitasnya ditanggung pemerintah. Jadi kalau kita mengatakan kita subsidi meningkat, jangan dibayangkan subsidi meningkat. Artinya tabungan warga meningkat, mereka punya spending power lebih tinggi untuk berbagai macam urusan. Kenapa? Karena urusan mobilitas diambil alih oleh negara. Tapi kalau negara tidak menyiapkan kendaraan umum, maka spending mereka harus dihabiskan untuk transportasi. Ini ilustrasi, makin mereka hidupnya sederhana, makin besar beban biaya transportasi. Sementara mereka yang makin makmur, porsinya makin kecil. Karena pendapatannya besar, maka prosentasenya menjadi kecil. Nah, ini dilakukan lagi-lagi. Kita ingin membangun perasaan kesetaraan di Jakarta. Perasaan
sebuah suasana di mana kami hidup di Jakarta dan kita merasa terbantu dengan fasilitas dari pemerintah. Nah, saya ingin teruskan sedikit terkait dengan transportasi umum ini. Sebelum bicara soal sepeda, bicara soal trotoar, saya selalu menggarisbawahi pada teman-teman di jajaran. Jangan pernah pandang transportasi umum semata-mata untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi umum itu lebih dari itu. Transportasi umum itu adalah sarana mempersatukan. Kendaraan umum adalah alat membangun perasaan kesetaraan. Coba bayangkan ketika kita semua menggunakan kendaraan pribadi. Dari rumah ke garasi, ambil motor, lo berangkat sampai tempat parkir di tempat kerja, langsung ke tempat kerja, langsung bekerja. Tidak ada interaksi di antara rumah sampai tempat kerja. Dan sampai tempat kerja sesuai stratanya. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi manajer, ada yang jadi office boy. Semuanya tidak pernah berinteraksi secara bersama-sama. Masing-masing punya jalurnya sendiri-sendiri. Yang berangkat dengan mobil, yang berangkat dengan motor, di jalan pun tidak berinteraksi. Apa yang terjadi ketika publik menggunakan kendaraan umum? Satu kereta api, di situ ada yang direktur, di situ ada yang office boy, di situ ada yang pengangguran. Naiklah kendaraan bis, sama. Dan tidak ada ruang VIP. Tidak ada tempat yang beda, semuanya sama. Apakah itu yang naik Bapak Presiden, apakah itu Bapak Menteri, apa yang naik CEO, itu tempatnya sama. Kesetaraan dibangun. Nampaknya sederhana. Tapi begitu kesetaraan itu dilakukan di kendaraan umum, maka perasaan kita sama itu perlahan bisa muncul. Dan di beberapa tempat, kita menempatkan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran. Kendaraan umum sebagai wahana untuk membangun kebiasaan baru, membangun budaya baru. Contohnya nih, masuk MRT. Waktu MRT sedang uji coba, ada seorang pejabat tinggi yang mencoba di awal, bagian awal-awal kan sering kita uji coba, ada yang diundang. Ada seorang datang mencoba, lalu sudah itu ketemu saya. Pak Gub, itu MRT ada kekurangannya Pak, kalau boleh saya usul. Apa? Kurang tempat sampah. Nah, harus ditambah tempat sampahnya. Jadi saya jawab waktu itu, bukan kurang tempat sampah, memang tidak ada tempat sampah. Maksudnya, ya kalau ada sisa dibawa pulang, sisanya dikantongin. Kan sisa itu bukan sampah. Kalau kita buka permen nih, permen dibuka ada bungkusnya. Begitu permennya dimakan, ini bungkusnya yang tadi bersih itu, kita nggak mau pegang lagi itu. Seakan-akan ini sampah. Bukan, itu residu. Sisa. Lipat, kantongin. Nanti sampai di tempat lain, Anda masukkan tempat sampah. Tidak harus tempat sampah itu ada di semua tempat. Dan jangan anggap tempat sampah itu seluas bumi. Tidak. Apa sih yang terjadi? Kebiasaan baru sedang dibangun. Datang di tempat itu bersih, pulang bersih. Di tempat itu tidak ada yang disebut sebagai sampah. Yang ada sisa. Dan sisa itu silahkan dibawa. Dikerjakan itu. Bisa 100.000 orang sehari melakukan proses pembiasaan yang baru. Diajarkan, dibiasakan, jadi kebiasaan, jadi kebudayaan. Lama-lama jadi peradaban. Nah, transportasi umum jangan pernah dipandang lagi-lagi sebagai pemindah badan. Ini adalah alat membangun persatuan, alat membangun untuk kebiasaan bersama. Jadi kami di Jakarta ketika berbicara tentang membangun kendaraan umum, ini yang selalu saya garis bawahi. Ada gagasan, ada narasi, ada karya. Karyanya harus bisa memenuhi gagasan yang ada. Nah, jadi ini harapannya bisa memberikan perspektif baru atau perspektif yang berbeda tentang
transportasi umum dan mengapa transportasi umum itu penting. Selanjutnya saya akan bicarakan sedikit soal trotoar nih. Kendaraan umum dan trotoar itu pasangan. Bila sebuah kota tidak membangun kendaraan umum, maka trotoar pun nggak akan dibangun. Karena ya memang dari rumah ke garasi, ambil sepeda motor, ambil mobil, berangkat. Tidak perlu ada trotoar di jalan. Tapi kalau kita membangun kendaraan umum, pasangannya trotoar. Karena dari rumah jalan kaki sampai halte, dari halte jalan kaki sampai tempat kerja, trotoar adalah pasangan. Dan kita di Jakarta alhamdulillah kita membangun 364 km trotoar. Apa sih yang menarik dari trotoar ini? Trotoar ini menjadi ruang interaksi antar warga. Bahwa dia bukan saja menyiapkan tempat untuk berjalan kaki, tapi menyiapkan tempat untuk warga satu sama lain berinteraksi dalam setting yang setara. Seringkali kita tidak menemukan sebuah media di mana siapa saja tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang kondisi kelas sosial ekonomi bisa menggunakan fasilitas yang sama. Itu trotoar. Percontohannya kita mulai di kawasan Jenderal Sudirman. Waktu itu kawasan Jenderal Sudirman dibangun dengan trotoar yang lebar, lalu warga bisa menggunakan kawasan itu dengan nyaman, dan wajah kawasan berubah. Mendadak tempat-tempat itu menjadi tempat orang bisa berjalan kaki dengan nyaman. Nah, sekarang kita sudah membangun kawasan yang lebih luas, jadi lokasi trotoar yang sudah terbangun sebagai percontohan ini, nantinya kita berharap di semua Jakarta. Tentu di Jalan Jenderal Sudirman sendiri. Kemudian kawasan Kemang, kawasan Tamrin, kawasan Salemba, Cikini, kemudian Jalan Satrio. Itu semua adalah kawasan-kawasan yang trotoarnya sudah terbangun. Dan apa yang menarik dari tempat-tempat ini? Yang menarik adalah banyak orang yang secara khusus menambah perjalanan menuju tempat kerja ditambah dengan berjalan kaki. Jadi berjalan kaki itu ditemukan sebagai sebuah kebiasaan baru. Lagi-lagi, ini adalah proses pembiasaan. Nah, bila nanti trotoar sudah selesai di seluruh tempat di Jakarta, nanti kita akan menyaksikan insya Allah sebuah kota di mana warganya menggunakan kakinya untuk mobilitas yang insya Allah lebih sehat, dan punya konsekuensi juga bahwa ruang interaksi menjadi lebih banyak. Kalau tidak ada trotoar, maka semua hampir pasti berada di kendaraan pribadinya masing-masing. Kita ingin kota ini kota yang ramah, kota yang antar warganya berinteraksi, kota yang antar warganya saling kenal. Bagaimana mungkin bisa itu dilakukan kalau kita tidak memfasilitasi? Yang berikutnya adalah soal sepeda. Sepeda ini sesungguhnya bukan barang baru. Generasi kita rata-rata punya pengalaman untuk menggunakan sepeda. Tapi di kota Jakarta, secara perlahan sepeda ini tergeser. Dulunya sepeda digunakan di mana-mana. Sekarang makin minim. Nah, sekarang kita mendorong sepeda untuk digunakan. Kenapa sepeda ini menarik? Satu, dia bisa memfasilitasi untuk pergerakan satu tempat ke tempat lainnya secara leluasa. Yang kedua, tentu saja bebas dari emisi. Yang ketiga, dia akan memberikan kesempatan orang untuk merasakan hidup yang lebih sehat. Dan sepeda yang kita dorong untuk digunakan di Jakarta adalah sepeda sebagai alat transportasi, bukan sepeda sebagai alat sports. Bukan dilarang, boleh-boleh saja orang menggunakan sepeda sebagai alat sports. Tapi yang kita ingin bangun di kota ini adalah sepeda sebagai alat transportasi. Dan dengan begitu, maka mobilitas penduduk bisa pakai sepeda. 96 km, alhamdulillah sudah terbangun. Bahkan
63 km itu digenjot sejak tahun 2019. Lalu kita memiliki ada 67 titik tambat, itu tempat sepeda-sepeda persewaan disiapkan jadi bisa digunakan. Ada 67 lokasi dan ada 487 sepeda sewa yang bisa dipakai untuk ke tujuan-tujuan di sekitar kawasan itu. Nah, ini adalah sebuah kebiasaan baru. Memang sebagian besar penduduk Jakarta tinggal jauh di tempat kerja. Tapi bukan berarti kemudian sepeda bisa ditinggalkan. Tidak apa-apa, dari tempat tinggal ke tempat kerja menggunakan kendaraan umum. Tapi ketika sudah dekat di sana, kalau pergi-pergi ke sekitar kantor, ke sekitar tempat kerja, pakai sepeda saja. Jadi sepeda itu dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang relevan dengan kebutuhan. Tidak perlu juga fanatik segalanya serba sepeda. Dari rumah 25 km pakai sepeda. Nanti sampai di kantor, kemudian semuanya sepeda. Boleh, tidak ada larangan. Tapi saya ingin menawarkan kepada semua sepeda sebagai alat transportasi yang nyaman. Bila mau dikombinasi dengan olahraga, silakan. Lalu apa regulasi dari Pemprov? Mengharuskan semua gedung punya tempat 10% untuk parkir sepeda. Kemudian menganjurkan untuk punya tempat mandi, shower di tempat kantor mereka. Karena yang punya tempat shower biasanya para pejabat atau para petinggi di perusahaan. Manajer ke atas itu biasanya kamarnya, ruangnya punya tempat untuk mandi. Tapi kalau karyawan umum belum tentu punya tempat untuk mandi. Nah, regulasi ini didorong untuk bisa membuat sepeda menjadi alat transportasi yang saat digunakan difasilitasi. Nah, alhamdulillah sekarang mulai bergerak, bahkan selama pandemi ini jumlah pengguna sepeda di Jakarta meningkat 10 kali lipat. Mudah-mudahan tren ini akan terus ke depan. Jadi, kembali kepada persoalan dasar yang tadi saya bahas di sini, kendaraan umum di Jakarta disiapkan secara terintegrasi, trotoar sebagai pasangannya dibangun, kemudian sepeda disiapkan jalurnya, disiapkan aturan parkirnya, disiapkan titik-titik tambatnya. Lalu kita mendorong pada penambahan kendaraan bebas emisi. Jadi kalau punya kendaraan berbasis listrik tidak kena ganjil genap. Bila punya kendaraan berbasis listrik, maka pajak kendaraan bermotornya dinolkan. Jadi contoh bahwa kita ingin mendorong ke sana. Bahkan secara khusus untuk transportasi umum di Jakarta, kita mendorong, kita merencanakan untuk nantinya seluruh armada Transjakarta itu menggunakan listrik. Kita berharap 10.000 armada Transjakarta menggunakan listrik. Kemudian kita berharap dengan begitu maka publik punya pengalaman menggunakan kendaraan bebas emisi dan menciptakan demand. Karena kita tahu bahwa harga kendaraan listrik masih mahal karena demand atas produk berbasis listrik masih kecil. Nah, pemerintah meluaskan demand dengan menggunakan kendaraan umum berbasis listrik. Nah, harapannya nanti masyarakat dapat manfaatnya, pengalamannya, dan juga harga dari kendaraan berbasis listrik akan bisa turun. Jadi kembali kepada persoalan transportasi umum di Jakarta, alhamdulillah integrasinya terbangun. Kawasan yang terjangkau sudah menjadi luas, 83%, insya Allah nanti targetnya 95%. Jalur sepedanya sudah terbangun, targetnya adalah 500 km jalur sepeda nanti akan terbangun di 2030 totalnya. Kemudian kita berharap trotoar nanti akan terbangun di seluruh Jakarta. Apa yang kita bayangkan? Kita membayangkan sebuah kota di mana masyarakat, keluarga-keluarga di Jakarta bisa bepergian kemana saja dengan kendaraan umum sehingga biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih murah. Lalu kota ini warganya berinteraksi
satu sama lain, tidak sendiri-sendiri. Kita berharap di situ muncul perasaan kesetaraan, perasaan persatuan. Jadi, mobilitas penduduk bukan hanya urusan tiap-tiap keluarga, tapi disiapkan oleh pemerintah. Itu kira-kira gambaran atas pengelolaan transportasi di Jakarta, dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita akan merasakan kota yang maju, kota yang modern, dan warga yang bahagia. Terima kasih.